Shalom Bapak Ibu, apa kabar semua kita hari ini? Kita bersyukur buat kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah online pada saat hari ini. Mari persiapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan, sehingga setiap penyembahan kita berbau harum di hadapan Tuhan kita. Kita mau bersyukur sebab penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Hari demi hari Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Mari sembah Tuhan, angkat penyembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau baik dalam hidup kami. Oh, terpuji Kau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami puji Kau Yesus, sebab Engkau baik, Engkau luar biasa. Oh, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, ini kami setiap umat-Mu Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Bapa. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Engkau berkati ibadah kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita mau memuji nama Tuhan kita. Saya undang semua untuk kita berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan kita, sebab Tuhan yang layak kita puji dan kita sembah. Sama-sama kita katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Selama
seluruh hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup kau menemaniku, di atas gunung batu kau bawa hidupku. Sungguh banggaku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Oh, kami bersyukur, oh kami bersyukur, sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan, sebab Dia baik dalam hidupku. Oh haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami mau sembah Kau Tuhan, kami mau sembah Kau Yesus, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan setiap ucapan dan perbuatan.
saudara, kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan taburan firman Tuhan hari ini. Kita siapkan hati kita sehingga firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sekali lagi kita katakan sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Oh Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus. Oh Tuhan Yesus. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang indah wajah-Mu.
Puji nama Tuhan saudara, kita telah mendengarkan dan kita telah memuji Tuhan bersama-sama. Merupakan suatu pujian penyembahan yang sangat indah. Kita naikkan bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Saudara, dimanapun saudara berada, entah di rumah, entah di kamar mungkin, entah di mobil mungkin yang mendengarkan ibadah online ini, saya berdoa pujian penyembahan tadi dapat menggerakkan iman kita, menggerakkan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini di mana Tuhan telah menjadikan hari ini adalah hari di mana kami dapat mendengarkan firman Tuhan, di mana kami dapat memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Pada hari ini kami berdoa agar Engkau berkati kami, Engkau beri telinga kami, telinga dengar-dengaran, hati kami Tuhan menjadi hati yang terbuka sehingga kami dapat melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Puji nama Tuhan saudara. Saudara, tidak terasa kita ada di bulan Juli di tahun 2020. Kata orang 2020 adalah tahun yang banyak masalah. Kata orang tahun 2020 adalah tahun di mana masalah silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tidak terkecuali orang-orang percaya. Nah, pada hari ini saudara, saya berdoa agar firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Firman Tuhan ini dapat juga membuat kita menjadi terus yakin akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Ini baru bulan Juli saudara. Masih ada sekitar 6 bulan lagi atau 5-6 bulan lagi di mana kita akan mengakhiri 2020. Tetapi kita sebagai orang percaya harus yakin bahwa kita mampu untuk melewati 2020. Oleh sebab itu saudara, mari kita terus melekat dalam gereja Tuhan. Kalau saudara tahu saudara bahwa mungkin hanya gereja Tuhan yang merupakan institusi yang yakin gitu loh, bahwa 2020 Tuhan tetap bekerja, 2020 Tuhan dapat terus beracara. Kita dikuatkan di saat sesak, kita dihibur di saat kita mengalami masalah. Nah, pada hari ini saya berdoa saudara supaya nanti di sisa 2020 kerikil-kerikil masalah, batu-batu atau pintu-pintu yang menghalangi kita untuk maju dapat dibukakan Tuhan. Kita dapat dimampukan untuk melewati itu semua. Saya berdoa supaya Roh Kudus menanamkan dalam hidup kita bahwa kita memiliki Tuhan dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan belajar mengenai satu hal saudara, bagaimana kita menghadapi kemustahilan. Firman Tuhan pada hari ini berjudul menghadapi kemustahilan. Loh, gimana? Yang namanya mustahil itu adalah bukan sesuatu yang bisa dirubah. Kata mustahil itu kayaknya sesuatu yang tidak bisa dirubah, tanda kutip nasibnya. Tetapi kita berdoa dan kita belajar pada hari ini bagaimana kita menghadapi kemustahilan dalam kehidupan ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Nah saudara, mari kita belajar, kita siapkan hati kita. Saudara yang di rumah punya ekspektasi besar dalam firman Tuhan, punya ekspektasi yang luar biasa. Jangan mentang-mentang saya kan di rumah. Enggak saudara, firman Tuhan berkuasa, hadirat Tuhan terus ada untuk kita, baik kita ada di gereja, di gedung gereja maupun kita ada di rumah. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita menghadapi kemustahilan. Dalam kita menghadapi kemustahilan, dalam kita menghadapi kesusahan, tentu saja pada saat COVID ini saudara, kita harus terus yakin kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan bagaimana kita menghadapi kemustahilan sebagai anak-anak Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca di dalam firman Tuhan, di dalam Yohanes 6. Sebenarnya kalau versi lengkapnya Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Tetapi kita baca bersama-sama, nanti Pastor Rebet akan membacakan untuk kita semua Yohanes 6 ayat 5 sampai ayat 13. Yohanes 6 ayat 5 sampai ayat
13. Oleh sebab itu, mari kita mendengarkan sama-sama, kita membaca dengan suara yang keras. Nanti Pastor Robert akan memimpin kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan 13. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan belajar dalam hal itu. Thank you Pastor Robert yang membuat firman Tuhan lebih mengena dalam hati kita dengan suaranya ya yang serak-serak kering gitu ya. Oke, pada hari ini saudara kita baca di dalam Yohanes 6 ayat 3 sampai 13 bercerita tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki saja. Kalau di total lebih daripada itu karena ada anak kecil, ada istri, anaknya juga mungkin nggak cuma ada yang satu, mungkin anaknya ada yang 2 atau 3. Bisa saja 5.000 lebih, bisa 10.000 atau 13.000 saudara. Nah, perikop ini adalah perikop yang penting dan spesial. Saya berkata begitu tanpa mengurangi berapa penting dari ayat-ayat yang lain. Tetapi perikop ini itu adalah perikop yang penting karena tercatat dalam keempat Injil. Jadi ada 3 Injil saudara, Injil sinoptis namanya, yaitu Matius, Markus, Lukas, di mana Injil ini adalah Injil yang sama kelihatannya. Jadi melihat secara bersama-sama, sin bersama, opsis itu melihat. Jadi ketiga Injil ini, Matius, Markus, Lukas adalah Injil yang kelihatannya mirip. Jadi mirip ceritanya, tetapi seringkali berbeda. Ada cerita yang tidak ada di Injil sinoptis, ada cerita yang tidak ada di Injil Yohanes. Tapi cerita ini ada di keempat Injil ini dan begitu pentingnya sehingga tercatat di keempat Injil ini, saudara, memberi makan 5.000 orang. Di cerita-cerita yang lain, saudara, Tuhan Yesus membuat mujizat dengan merestore, memperbaiki sesuatu, menyembuhkan yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, saudara. Tetapi di perikop ini Tuhan Yesus meng-create something. Roti dan ikan yang tadinya sedikit di-create menjadi banyak. Jadi ini tidak hanya sekedar merestore, tapi ayat ini bagaimana Tuhan meng-create something, saudara. Nah, pada hari ini kita akan belajar, saudara, bagaimana kita menghadapi kemustahilan itu. Ingat, kata mustahil adalah kata yang tidak bisa dirubah sebenarnya. Tetapi bersama Tuhan kita bisa rubah. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghadapi kemustahilan? Yang pertama, saudara, mari kita baca ayat 5 sampai ayat 9. Ayat 5 sampai ayat 9 dalam Yohanes 6 ayat 5 sampai ayat 9, begini bunyinya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia,
sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, saudara, perhatikan saudara, bagaimana komunikasi terjalin antara Yesus dan Filipus serta Andreas, saudara. Di ayat 7, Filipus, kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, ini orang-orang dikasih makan apa ini? Udah petang gitu kan. Nah, Filipus berkata bahwa roti seharga 2 dinar ini tidak cukup, Tuhan. Perhatikan bahwa Filipus memandang kecilnya apa yang dia murid-murid punya, saudara. Ini roti seharga 2 dinar ini mana cukup gitu. Filipus memandang kecilnya apa yang dia punya, apa yang murid-murid punya. Tetapi di ayat 9, pada saat Yesus bertanya kepada Andreas, jadi Tuhan Yesus bertanya ini untuk ngetes, saudara, sebenarnya. Di ayat 9 dikatakan bahwa Andreas berkata begini, tetapi apakah artinya 5 roti jelai dan 2 ikan ini untuk orang sebanyak ini? Filipus memandang kecilnya apa yang dia punya. Andreas memandang besarnya masalah yang dihadapi. Filipus memandang kecilnya apa yang dia punya. Andreas memandang besarnya masalah yang dihadapi. Tetapi yang ingin saya katakan begini, saudara, dalam kita menghadapi kemustahilan. Seringkali kita berbicara bahwa kecilnya apa yang kita punya, kecilnya kesempatan apa yang kita ada, saudara. Kesempatan-kesempatan di depan kita anggap kecil. Atau kita melihat besarnya masalah, besarnya Goliat dalam kehidupan kita takut memandang, wah gede banget masalahnya. Itu Andreas. Itu adalah gambaran kita. Kita memandang, aku cuma punya segini. Atau kita menjadi Andreas, besar sekali masalahnya. Tetapi ingat, saudara, Filipus dan Andreas lupa siapa yang ngajak ngomong mereka. Saudara, kita tahu semua yang mengajak mereka dan bertanya itu adalah Yesus sendiri, saudara. Beraninya Filipus dan Andreas berbicara mengenai kekurangan atau besarnya masalah di hadapan Tuhan Yesus, saudara. Padahal Tuhan Yesus ada di depannya, saudara. Hal pertama, saudara, bagaimana kita menghadapi kemustahilan adalah, ini attitude yang sangat penting sekali, adalah kita memandang Tuhan Yesus. Kita pandang Yesus. Memandang Yesus, saudara. Oleh sebab itu, hal pertama agar kita dapat menghadapi kemustahilan dalam kehidupan ini, kita memandang Yesus. We see Jesus in the front of us, saudara. Murid-murid tidak memiliki keyakinan padahal Yesus ada di depan mereka. Mereka tidak sadar bahwa ada Allah yang Maha Kuasa ada di depan mereka. Saat ada masalah, saat ada kemustahilan dalam kehidupan ini, mari kita pandang Yesus. Hal pertama untuk menghadapi kemustahilan dalam kehidupan ini, mari kita pandang Yesus. Let's see Jesus in the front of us. Seringkali kita seperti murid-murid, saudara. Kita sadar bahwa kita punya Yesus, kita sadar bahwa kita ada Tuhan dalam kehidupan kita, tetapi kita tidak memandang, kita nggak ngeh ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sibuk memandang kekurangan yang kita punya atau besarnya masalah dalam kehidupan ini, sehingga kita tidak sadar bahwa ada Yesus di depan kita. Kita tidak sadar ada Tuhan yang hadir untuk kita, yang selalu bersiap-siap menolong kita, menolong kehidupan kita. Bagaimana menghadapi masalah, bagaimana menghadapi kemustahilan? Yang pertama, engkau pandang Yesus. See Jesus. Let us see Jesus in the front of us. Kita ngeh bahwa Yesus ada dalam kehidupan kita. Filipus dan Andreas adalah gambaran kita semua, saudara.
Pada hari ini, mari kita pandang Yesus. Jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhanmu. Taruh Yesus di dalam hati kita. Taruh Yesus di porsi dalam kehidupan kita. Ada satu hamba Tuhan yang sangat menginspirasi saya, saudara, berkata begini, saudara. Kalau kita memiliki masalah yang mustahil untuk kita hadapi, jangan taruh masalah itu di atas kepala kita. Jangan taruh masalah di atas kepala kita. Karena semakin besar masalah kita, maka kita tidak bisa memandang ke atas. Kita tidak bisa memandang ke Tuhan, ke Yesus. Kita tidak sadar bahwa ada Tuhan yang siap menolong kita. Semakin besar masalah kita taruh di atas, semakin kita tidak ngeh bahwa Yesus ada di pihak kita. Tapi dia berkata bahwa kalau kita punya masalah yang mustahil untuk kita hadapi mungkin, mari kita taruh masalah itu di atas atau di bawah kaki kita. Sehingga masalah semakin besar, maka kita semakin mendekat ke atas. Masalah semakin besar, kita semakin dekat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, bagaimana kita menghadapi kemustahilan bagi anak-anak Tuhan? Kata mustahil itu sebenarnya tidak ada, saudara. Tetapi kita percaya bahwa Yesus memberi jalan keluar sesuai dengan kehendaknya, saudara. Seringkali kan kita berpikir bahwa kehendak kita adalah kehendak Tuhan. Enggak, saudara. Kehendak kita belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita menghadapi kemustahilan? Kita pandang Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, saudara. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi kemustahilan dalam kehidupan ini? Kita baca di ayat 10, saudara. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya, saudara. Perhatikan kalimat di Yohanes 6 ayat 10. Suruhlah orang-orang itu duduk, saudara. Hal kedua, saudara. Pada saat kita menghadapi kemustahilan dalam kehidupan kita, hal pertama kita pandang Tuhan. Jangan lihat besarnya masalah, jangan melihat kecilnya apa yang kita punya. Hal yang kedua, pada saat kita menghadapi kemustahilan, kita harus duduk diam. Dikatakan, suruhlah orang-orang itu duduk. Yesus tidak minta orang-orang itu berusaha untuk mencari makan, atau berusaha untuk memasak atau apapun. Tuhan Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Pada hari ini, saudara, pada saat kita menghadapi kemustahilan, mari kita duduk. Duduk tenang. Duduk diam. We sit in His presence. Kita duduk dalam hadirat Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang serba cepat ini, saudara, kita perlu waktu-waktu bersama Tuhan. Kita perlu hari-hari yang kita khususkan buat Tuhan. Dunia serba cepat, dunia serba instan. Ada mie instan, semua instan, saudara. Bahkan kita bisa mesen makanan di rumah kita, lalu mereka datang, saudara. Tetapi pada hari ini, saudara, di dalam dunia yang serba cepat ini, di dalam kemustahilan mungkin yang kita hadapi, permasalahan kita hadapi, mari kita duduk diam untuk membiarkan Tuhan beracara dalam kehidupan ini. Komunikasi serba instan, kendaraan-kendaraan sudah instan, dunia ada di tangan kita. Pada saat kita punya benda kecil ini, saudara, benda kecil yang mungkin segenggaman tangan kita ini, orang berkata bahwa dunia ada di genggaman tangan kita. Tapi di tengah-tengah hal itu, saudara, mari kita punyai waktu bersama Tuhan. Duduk diam bersama Tuhan, saudara. Hal ini yang membuat kadangkala kita berasa lupa, saudara, untuk kita duduk diam. Karena begitu instannya, begitu dunia begitu cepat, kita lupa bahwa kita harus duduk diam di kaki Tuhan. Kita harus duduk diam untuk membiarkan Tuhan beracara dalam hidup kita. Duduk dan biarkan Tuhan bekerja. Sit and let God works. Sit and let God do His will in our life. Pada hari ini, saudara, bagaimana cara menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini? Mari kita pandang Tuhan. We see Jesus. Yang kedua, mari kita duduk diam. Let's sit and let God do His will in our life. Saat kita duduk diam, mungkin keadaan tidak berubah.
Saat kita duduk diam, mungkin permasalahan tidak mengubah kita, saudara. Mungkin permasalahannya seperti itu, tetapi at least kita memiliki respon yang benar terhadap masalah karena hidup kita dirubahkan. Pada saat kita duduk diam, Tuhan beracara. Pada saat duduk diam, permasalahan mungkin tetap ada di sana, tetapi kita membiarkan Tuhan beracara dan kita belajar untuk merespon itu, merespon permasalahannya dengan baik, saudara. Saudara, ada yang berkata, loh jadi kita nggak ngapa-ngapain, lalu kita tidak bergerak gitu atau tidak melakukan usaha. Tetap engkau melakukan bagianmu. Saudara, pada saat saya berkata duduk diam, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, saudara. Do nothing dan being still itu sesuatu yang berbeda. Duduk diam dan tidak melakukan apa-apa itu sesuatu yang berbeda. Dalam film Karate Kids, filmnya Jackie Chan bersama Jaden Smith, dikatakan bahwa being still dan do nothing itu sesuatu yang berbeda. Saya kasih contoh, saudara. Suatu saat saya ada di Keraton Jogja, saudara. Di Keraton Jogja itu ada beberapa abdi dalam, yang mana abdi dalam itu istilahnya hanya duduk, saudara. Lalu kita bertanya, kenapa hanya duduk saja gitu. Lalu mereka berkata, kami ini duduk sambil menunggu sultan lewat atau menunggu petinggi kerajaan lewat. Sehingga pada saat mereka lewat, kita berdiri dan kita siap melayani. Itu yang namanya duduk diam, menunggu hadirat Tuhan. Wait upon the Lord. Menunggu di dalam hadirat Tuhan, saudara. Bukan do nothing, saudara. Do nothing ya kita menyerah. Udahlah, saya menyerah, tidak mau ngapa-ngapain lagi. Tetapi pada hari ini kita percaya bahwa Tuhanlah Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, bagaimana menghadapi kemustahilan, kita pandang Tuhan, we see. Bagaimana menghadapi kemustahilan, kita duduk diam, waiting upon the Lord, we sit, saudara. Yang ketiga, saudara, kita baca ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Perhatikan kata, lalu Yesus mengambil roti, kalimat ini, saudara, mengucap syukur, saudara. Bagaimana cara kita menghadapi kemustahilan? Mari kita contoh pada Yesus. Apapun yang ada di tangan kita mau mengucap syukur. Yang ketiga, saudara, bagaimana menghadapi kemustahilan? Kita mengucap syukur dengan apa yang ada di tangan kita. Seringkali kita menggerutu, saudara. Tapi pada hari ini, apa yang ada di tangan kita, mengucap syukurlah. Say grace. Say something yang memberikan ucapan syukur. Say thanksgiving kepada Tuhan. Yang pertama adalah see, sit, and say. Kita memandang Tuhan, kita duduk diam, waiting upon the Lord, dan kita mau supaya kita mengucap syukur dengan apa yang kita. Mari kita belajar dalam seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengambil roti itu, roti yang kelihatannya kurang. 5 roti jelai dan 2 ikan itu kelihatannya kurang, saudara. Tetapi di tangan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengucap syukur dengan apa yang dia punya, dan mujizat terjadi, saudara. Yesus memberi contoh untuk kita semua mengucap syukur dalam hal-hal yang kecil. Saudara, ucapkan syukur dalam hal-hal yang kecil. Mungkin saudara sekarang kehilangan pekerjaan atau omset menurun, tetapi lihat keluargamu masih utuh. Anak-anakmu masih sehat, istrimu masih sehat, saudara, kehidupan rumah tangga masih baik, engkau dapat melakukan aktivitas-aktivitas lain, saudara. Daripada kita memfokuskan diri kepada hal yang tidak baik, saudara, mari kita mengucap syukur dengan apa yang ada, saudara. Saudara, saat kita angkat apa yang kita punya sebagai ucapan syukur, maka Tuhan bergerak, saudara. Saudara, saya ingat suatu saat ada seorang hamba Tuhan, saudara. Hamba Tuhan ini sedang membangun sebuah gereja, saudara, di pedalaman Indonesia, saudara, di sebuah pulau kecil, saudara. Nah, pada saat itu dia kehabisan biaya untuk membangun sebuah gereja.
Apa yang dia lakukan saudara? Dia berdoa, dia mengucap syukur kepada Tuhan bahwa gereja sudah setengah jadi saudara. Dan dia berkata, Tuhan aku serahkan sepenuhnya hanya kepada Engkau. Aku mau Engkau campur tangan saudara. Dia mengucap syukur, dia memandang Tuhan. Dia duduk di bawah kaki Tuhan dan dia mengucap syukur akan apa yang ada di tangan dia. Tidak lama saudara, ada seseorang menelpon adik dari hamba Tuhan ini dan berkata, waktu saya doa tadi, Tuhan berkata saya disuruh membangun atau saya disuruh membantu membangun sebuah gereja di pedalaman sampai selesai. Apakah kamu kenal ada seorang hamba Tuhan itu? Saya disuruh telepon kamu sama Tuhan. Tetapi langsunglah si adik ini kakak saya itu lagi bangun di pedalaman di sebuah pulau. Lalu terjadilah mukjizat saudara. Gereja itu mendapat bantuan, gereja itu dibangun dengan baiknya saudara. Nah, ingin saya sampaikan adalah kekuatan mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur dibanding kita menggerutu, mengeluh, kita tidak mensyukuri apa yang ada dalam kehidupan kita saudara. Mari saudara, ada 3 hal supaya kita bisa menghadapi kemustahilan. Kita pandang Tuhan Yesus, we see. Kita duduk diam, waiting upon the Lord, we sit. Dan kita mengucap syukur, we say saudara. Ada 3S, kita see, sit, and say. Maka kita akan lebih kuat menghadapi kemustahilan. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kadangkala kita tidak melihat permasalahan berubah, tapi kita melihat kitanya berubah dalam kehidupan ini. Ayat 11 yang kalimat terakhir berkata begini saudara. Sebanyak yang mereka kehendaki saudara. Pada saat kita melakukan 3 hal ini saudara, Tuhan Yesus mengangkat tangan, lalu Tuhan Yesus melakukan mukjizat, lalu dikatakan sebanyak yang mereka kehendaki saudara. Saudara, saya tidak berkata bahwa kalau ikut Tuhan akan semua sebanyak kita kehendaki, enggak saudara. Pada saat itu kebutuhannya memang begitu saudara. Pada saat itu kebutuhannya memang seperti itu saudara. Dikatakan sisa saudara. Sisa 12 bakul sepertinya saudara. Mari pada hari ini saudara, kita mau melihat bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sebanyak yang mereka kehendaki. Secara matematika dunia, pada saat kita memberi, maka kita berkurang. Pada saat dipecah-pecahkan, maka menjadi kecil. Tetapi matematika Tuhan adalah pada saat kita memberi, kita ditambah. Pada saat kita pecah-pecah, akan bermultiplikasi. Orang bilang, oh jadi kalau kita memberi diberkati. Iya, ada berkat pasti. Tetapi seringkali berkatnya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan seringkali, pasti berkatnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam pikiran kita kan berkat pasti materi kan. Tetapi bisa saja Tuhan memberikan kesehatan bagi kita. Memberikan peluang baru yang harus kita rawat untuk kita tumbuhkan. Memberikan keluarga yang harmonis saudara. Bermacam-macam saudara. Oleh sebab itu saudara, kita belajar 3 hal pada hari ini. Bagaimana menghadapi kemustahilan? Yang pertama, kita pandang Tuhan Yesus, we see. Yang kedua, kita duduk diam, waiting upon the Lord, we sit. Yang ketiga, bagaimana menghadapi kemustahilan? We say. Kita mengucap syukur dengan apa yang di tangan kita seperti Yesus lakukan. Maka kita akan menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan Tuhan akan membawa kita kepada melalui masalah-masalah yang kita anggap mustahil. Tapi dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu, atas firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan membangun kami semua Tuhan Yesus. Ajar kami untuk menghadapi permasalahan dalam hidup, kemustahilan di masa-masa sulit ini Tuhan. Untuk kami dapat memandang Tuhan Yesus, kami dapat duduk diam dan kami dapat mengucap syukur dengan apa yang ada. Terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, jangan kemana-mana dulu, mari kita menyembah Tuhan sekali lagi. Tuh ada sebuah lagu yang sangat luar biasa, lagu yang menjadi favorit saya, yang berkata bahwa jika engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Mari kita berjalan di tengah-tengah permasalahan yang luar biasa ini. Ada COVID, pandemi, saudara, perusahaan-perusahaan atau usaha, dunia usaha sedang melemah. Mari kita berkata, Tuhan, aku mau berjalan bersama Tuhan. Kalau engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Mari kita pilih opsi yang terbaik untuk kita berjalan bersama Tuhan melewati berbagai musim kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati dan semoga menjadi berkat. Puji Tuhan. Amin.
Tuhanlah denganku. Puji nama Tuhan, sebuah lagu yang sangat memberkati saya dan saya berdoa memberkati kita semua sehingga kita dikuatkan di dalam Tuhan. Saudara, beberapa pengumuman yang ingin kita sampaikan, gereja akan masih terus online saudara sampai kondisi lebih stabil, lebih kondusif, lebih memungkinkan. Kita akan beri update-update yang akan saudara ketahui melalui sosial media, melalui WA Blast dan melalui media-media lain yang dapat kita pergunakan. Saudara, jangan lupa untuk saudara memberikan persembahan, baik persembahan mingguan atau persembahan persepuluhan melalui bank transfer atau juga melalui barcode yang tersedia selama ibadah. Saudara juga bisa mensubscribe, jangan lupa saudara bisa mensubscribe, likes dan bunyikan loncengnya supaya saudara dapat update nih untuk di YouTube dan sebagainya. Jadi saudara bisa akan mendapatkan lagu-lagu pujian, saudara juga bisa mendapatkan ibadah online kita secara bertahap, ada renungan-renungan harian. Dan jangan lupa likes atau follow IG kami, sosial media kami @GBI Faith Unlimited. Untuk YouTube juga GBI Faith Unlimited. Puji nama Tuhan, minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Markus Watimena. Persiapkan hati kita untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa kita ada beberapa koi dan juga ada ibadah Authentic Youth dan juga ada ibadah sekolah minggu Unlimited Kids atau UK yang akan tersedia informasinya untuk kita semua. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah ini. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang melimpah melalui firman Tuhan. Pada hari ini berdoa untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Engkau pandang persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk di masa-masa sulit ini Tuhan, jemaat-Mu yang sedang kesulitan, Engkau ajar mereka, Engkau lindungi mereka, Engkau beserta mereka untuk menghadapi kemustahilan. Ajar mereka untuk memandang Engkau, ajar mereka untuk duduk diam dan ajar mereka untuk bersyukur dengan apa yang mereka punya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati untuk ibadah-ibadah kami Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Berkati untuk ibadah online minggu depan dan saatnya Engkau akan memberkati jemaat-Mu. Mari jemaat, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah dimanapun Kau berada, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah kesehatan, diberkatilah pekerjaan bisnis-Mu, diberkatilah studi dan kuliah-Mu, diberkatilah setiap rencana-Mu bersama Tuhan dan Kau akan setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Puji Tuhan, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday.